Jadi apa ya kita sampaikan ini masalah one persen dan sebagainya, justru klien kita itu membicarakan liburan ke Bangkok gitu. Kenapa? Karena klien kita merasa bahwa ini nggak ada apa-apa gitu loh. Yang dia alami adalah bukti adalah pemerasan seperti itu. Jadi dia nggak ada masalah. Tenang-tenang aja kok, ini lagi mau ke Bangkok kami. Ya. Bisa dibilang tidak digubris, malah santai-santai saja, Pak. Oh, bukan tidak digubris, buktinya kita hadir di persidangan. Maksudnya dari Kita secara hukum tetap harus hadir. maksudnya dari RG sendiri, Mbak, Ibu RG sendiri tidak, ibaratnya tidak santai. Tapi dia kasih kuasa ke kita untuk melayani ini, itu aja. Tapi abang ngasih tahu atau tahu akan ada sidang tadi ini? Tahu, tulis panggilan kan ke beliau, lalu kemudian beliau sampaikan ke kita, lalu memberikan kuasa kepada kita, lalu pada saat kita berbicara berdiskusi dengan beliau, yang paling banyak masalah kita liburan kapan gitu loh. Artinya secara psikologisnya beliau ini santai karena beliau tahu tidak ada perbuatan manifestasi terhadap itu aja. Atau misalnya ini kan selama ini kan masih dalam masa penahanan kan, masa penahanan itu ada batasnya. Nah, tapi atasan dia mengajukan gugatan uang prestasi sedangkan ini aja belum selesai, yang di Polda Pidana belum selesai. Apa maksudnya? Secara ketentuannya, setiap warga negara itu berhak untuk mengajukan gugatan. Soal nanti kemudian ini dia bisa membuktikan ya. Jadi ada sultan itu, atau incumbent probation ya. Artinya biarkan dia melakukan pembuktian nantinya. Tetapi kalau misalkan dipertanyakan apakah ini apa tadi janggal tidak adil ya? Belum selesai kan itu, kecuali kan kalau misalnya ini sudah ditutup kasusnya dan dia bebas dihukum. Ya saya pikir seperti yang dikatakan senior saya tadi, ini modus ya tuh. Keren tuh. Ini kembali lagi, ini modus. Karena berpikirnya bahwa kalau jika masuk perdata maka pidananya ditunda. Kan itu sebenarnya modusnya. Gampang kok kita, apalagi dikaitkan dengan turut tergugat KPU, turut tergugat Jaksa Agung. Kan ini, modus saja ini Pak ini. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Kita tetap layani sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Masuk akal nggak sih dengan gugatan imaterial sebesar 100 miliar itu? Gugatan imaterial sebesar ini kalau gugatan 100 miliar itu ya kan kita digugat 4 miliar untuk membayar biaya sesuai katanya, ada kesepakatan, ada perjanjian katanya. Kalaupun ada yang 100 miliar karena dia ditahan, siapa sih yang menahan dia? Yang menahannya itu Polda Metro Jaya, polisi untuk perpanjang intelijen sama jaksa. Makanya Kapolri digugat sebagai tutugat dan Kapolri tutugat. Ya silakan minta ke sana, atau nanti kami juga sebagai kami juga audiensi kepada Kapolri untuk Jaksa Agung. Ya kalau bisa kami usulkan supaya mereka bagi dua lah hasilnya nanti. 100 M ini 50 komisi. Berarti salah alamat ya kalau ke RG. Yang digugat RG, di RG kan yang itu berarti bisa dikatakan salah alamat. Ya makanya kita juga nggak tahu ini apa, 100 M itu untuk apa sih? Kata kita ditahan. Jadi perlu kami jelaskan juga bahwa gugatan itu memang kalau biasanya PEMA biasanya ada ganti rugi. Karena dampak jika dia ditahan atau dampak akibat kasus ini dia mengalami kerugian, itu bisa. Contoh, tadi katakanlah dia bisa dibebaskan oleh pengadilan, NMD, dia bisa gugat PMH. Tapi kalau masalah uang prestasi itu biasanya perjanjian pinjam peminjam, utang piutang. Kalaupun tidak dibayar biasanya dikenakan denda, bunga. Tidak ada kan kerugiannya. Tapi kita nggak tahu juga ya, perkembangan ilmu hukum saat ini kan makin begitu pesat perkembangannya, yang kami tidak pahami juga. Mungkin kami ya belajar lagi lah kami mungkin untuk itu. Kalau ada kan atau terobosan hukum sekarang ini kan banyak terobosan hukum. Mana tahu ini ada, ya kami belajar juga. Ya terhadap kalaupun ada terobosan hukum, ya nantinya kalaupun ada nanti kami akan mencoba mencari pelaku-pelaku kejahatan yang di kampung kami, dan akan kami gugat juga Kapolri, kami gugat juga Kejaksaan Agung supaya mengganti 100 miliar juga.
ya, kalaupun nanti ini menjadi jurisprudensi, ya, artinya setiap penjahat-penjahat di negara kesatuan Republik Indonesia, kalau ini jadi jurisprudensi akan menggugat Kapolda Kejagung karena ditahan, seperti itu. Betul? Contohnya maling ayam. Maling. Lagi? Oke, aman. Siap. Terima kasih Abangku. Terima kasih.